Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Hari ini hari Ahad 24 Agustus 2025, dihitung sejak tanggal 1 Juli 2025. Hari saya sholat tahajud ke-55 dengan 11 rakaat, terinspirasi oleh Dr. Zakir Naik yang kemarin ceramah di beberapa kota itu, Malang, Bandung, Jakarta, Surakarta ya. Dalam wawancara dengan Richard Lee, Zakir Naik mengatakan beliau sholat tahajud itu 2 jam sehari. Jadi di blok waktunya 2 jam. Mungkin kalau dia bangun jam 2 tentu sampai jam 4 selesai. Kalau Rasulullah tentu lebih lama ya. Bagi Rasulullah salat tahajud itu adalah wajib, fardu ain, khusus Rasulullah. Untuk umatnya adalah sunnah muakkadah, dipentingkan. 2 jam itu membuat saya terhenyak ya, dilakukan oleh Zakir Naik ya, dai internasional itu. Terus coba saya ikuti. Tentu caranya cukup 11 ya, tapi bangunnya ini harus dijaga. Dan menurut Ustadz Budi Azhari, tidur di dalam Islam itu cuma 3. 1, tidur habis sholat isya, kemudian tidur sejenak setelah sholat tahajud di azan yang pertama menjelang azan subuh untuk istirahat karena sholat tahajud sepanjang malam. Dan azan pertama itu untuk menandakan supaya yang sholat tahajud sepanjang malam istirahat sejenak, untuk tidur sejenak. Dan bagi yang belum bangun, untuk bangun siap-siap sholat subuh. Dan tidur yang ketiga menurut Ustadz Budi Azhari adalah menurut hadis yang dia hafalkan dan saya tidak hafal, adalah tidur qailulah, tidur sejenak di waktu siang. Jadi Islam hanya mengenal waktu tidur itu 3, setelah isya ya, sebelum subuh, dan tidur sejenak di waktu siang. Oleh karena itu kata Ustadz Budi Azhari, dia tidak pernah menerima undangan setelah isya, undangan ceramah. Habis isya dia tidur, karena untuk menjaga sholat malam itu bisa bangun dan terjaga sholat tahajudnya. Orang-orang yang kata Rasulullah, orang-orang yang bicara dunia setelah sholat isya adalah makruh ya, suatu perkara yang dibenci. Dan itulah yang 2 ungkapan itu yang mengingat saya, itu ucapan Rasulullah, ucapan setelah, atau menurut ulama ya, pembicaraan omongan dunia setelah sholat isya itu adalah perkara yang makruh. Dan kedua, Ustadz Budi Azhari itu dia mengatakan dalam sebuah video waktu saya masih kuliah di Ma'had Utsman bin Affan tahun 2018 ya, 7 tahun yang lalu. Saya suka dengar YouTube, saya dengarkan ceramah Ustadz Budi Azhari di Al-Irsyad itu. Salah satunya tentang tidur itu, dia tidak akan menerima undangan untuk kajian Islam kalau setelah isya. Setelah isya dia menolak kajian-kajian itu, katanya begitu. Jadi kunci untuk sholat tahajud kalau gitu menurut saya, setelah mengenang Rasulullah, Budi Azhari dan Zakir Naik, maka jam 21.00 itu harus dimatikan HP sampai jam 4.00. Jadi menurut pendapat saya, untuk supaya aman sholat tahajud itu, kita sudah tidak memegang HP dari jam 9 malam karena sudah batas akhir untuk tidur, dan sampai jam 4 kira-kira selesai. Atau mungkin setelah habis subuh ya, baru membuka HP, karena 15 menit sebelum subuh itu menurut Ustadz Adi Hidayat adalah untuk istighfar. Bi asharihum yastaghfirun ya, tanda orang yang masuk surga itu selain berbuat baik, dia di akhir ujung malam, di waktu sahur, yastaghfirun, mereka
mohon ampun kepada Allah sampai subuh itu tiba dan dia melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah subuh. Jadi idealnya jam 9 malam HP mati dan sampai habis subuh, sampai jam 5 berarti, sampai jam 5 setidaknya sampai jam 4 lah ya kira-kira begitu. Dan itu sudah saya praktekkan, memblokir atau membuat tengah malam itu habis jam 9 sampai jam 4 itu disterilkan dari HP yang mengganggu itu, mengganggu penghambaan kita kepada Allah ya, disterilkan sehingga kita bisa bangun jam 2 kalau tidur habis isya, atau bangun jam 3. Malah Allah pernah membangunkan saya jam 1:30 dan tidak tidur lagi sampai subuh, sampai jam pulang dari jam 5, baru jam 5:15 kita, atau jam 5 sampai 5:15 kita ngaduk bubur ayam 10 menit hancur. Setelah di sela-sela sholat tahajud itu juga tidak buka HP, tidak melihat jam dinding kecuali 2 rakaat khafifain yang ringan kata Rasul, sampai diteruskan 2 dan 3 dengan waktu istirahat tanpa melihat jam dinding. Khawatirnya kalau jam dinding kita lihat terus merubah pikiran dan kita akan mengerjakan apa lagi. Fokus untuk tahajud 11 rakaat dengan cara mematikan HP dari jam 9 atau 21.00 sampai jam 04.00. Itulah pengalaman yang saya bagikan kepada penonton semua, barangkali ada manfaatnya, bahwa tujuan hidup yang sejati adalah bukan uang ya tidak pantas ya dijadikan tujuan hidup sejati. Tujuan hidup sejati adalah penghambaan diri kepada Allah, dan dimulai dengan sholat tahajud, dan setelah itu sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki 5 kali sehari. Jadi total Zakir Naik mengatakan dia sholat 5,5 jam, karena 2 jam untuk sholat tahajud, kemudian 45 menit sholat 5 waktu sampai wudu dan jalan pulang pergi ke masjid, kemudian 40 menit kali 5 itu 200 menit atau 3 jam 200 menit itu 3 jam 20 menit ya, tambah 2 jam tahajud berarti 5 jam 20 menit, dan kemudian ditambah duha kata Dr. Zakir Naik di podcastnya Dr. Richard Lee yang mu'alaf itu menjadi 5 jam 40 menit. Jadi memang dia sholat tahajud dan sholat 5 waktu termasuk sholat duha yang 20 menit, total semuanya 5 jam 40 menit. Itulah yang dilakukan oleh Zakir Naik. Tujuan hidup yang sejati adalah penghambaan diri kepada Allah. Kalau menurut almarhum Koh Stephen yang wafat dalam usia 40 dan sudah sebagai mu'alaf sudah membuat orang masuk Islam sebanyak 60.000 orang katanya, itu dia pernah mengatakan ucapan yang terkenal, hidup hanya untuk menunggu waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.